semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi mata kuliah dari matematika mengenai permutasian dan kombinasi. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung menuju videonya. Materi yang pertama yaitu adalah permutasi. Permutasi sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama permutasi dari n elemen masing-masing permutasi terdiri atas elemen. Yang kedua permutasi n elemen masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil dari n. Yang ketiga permutasi dari unsur yang mengandung p, q, dan r, unsur yang sama keterangan. Yang keempat permutasi siklis. Yang kelima permutasi berulang dari unsur tipe permutasi terdiri dari k unsur. Yang pertama yaitu permutasi dari elemen masing-masing permutasi terdiri atas elemen. Pengertiannya apabila terdapat unsur yang sama terhadap dan diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut merupakan p sama dengan n faktorial atau p sama dengan n faktorial. Sebagai contoh, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Di sini jawabannya yaitu 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Kemudian ada permutasi n elemen masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil dari n. Pengertiannya untuk bilangan positif n dan r dengan r lebih kecil dari n, banyak permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah dengan rumus P dalam kurung R n, R sama dengan NPR sama dengan PN dibagi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Sebagai contoh, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu jawabannya banyak siswanya ada 8. Yang dipilih adalah ketua, sekretaris, serta bendahara. Banyak pilihan objeknya ada 3, yaitu R. Sehingga jawabannya adalah 336 cara. Kemudian lanjut, permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan r unsur yang sama keterangan. Rumusnya adalah P dalam kurung N, K1, K2, K, dan seterusnya sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Di sini dapat kita baca keterangan-keterangan N, K, dan T-nya. Sebagai contoh, banyak cara menyusun untuk kata basa-basi, yaitu jawabannya dari kata basa-basi banyak huruf adalah N sama dengan 10. Kemudian K1-nya adalah huruf B ada 2, K2 huruf A ada 3, K3 huruf S ada 4, kemudian K4 huruf I ada 1. Dapat kita lihat jawabannya P dalam kurung 10 itu dapat dari N-nya, kemudian dikalikan 2 kali 3 kali 4 dan 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial kemudian dikali 2 faktorial. Jawabannya
Ada 1260 cara. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai permutasian siklis, yaitu permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar atau urutannya melingkar. Rumusnya NP siklis sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Sebagai contoh, dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyak cara menyusun yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut, yaitu jawabannya banyak orang adalah N sama dengan 5, sehingga 5P siklis sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Jawabannya 24 cara. Kemudian lanjut lagi, permutasi berulang dari N unsur tipe permutasi terdiri dari K unsur dengan rumus Pn sama dengan K pangkat N pangkat K. Contoh, banyak susunan dari 3 bilangan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu jawabannya banyaknya susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan, K sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga P 6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu kombinasi. Di sini pengertiannya adalah kombinasi menggabungkan beberapa objek dari satu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Sebagai contohnya, permasalahan yang memakai kombinasi merupakan mengetahui banyak cara untuk mengambil 3 bola dari 5 bola merah serta 2 bola hijau yang tersedia dalam satu kotak. Di dalam kotak tersebut berisi beberapa warna bola yang berbeda, yaitu bola merah, dan kuning. Cara pengambilan lain yang mungkin merupakan merah, kuning, merah, dan yang lainnya. Sebagai contoh, bola warna merah itu kita beri nomor 1 hingga 5, serta bola kuning juga diberi nomor 1 sampai 2. Cara pengambilan bola pertama yang berwarna merah dengan nomor 2 akan sama dengan terambilnya bola yang berwarna merah dengan nomor 1. Begitu juga dengan bola, nomor, dan juga warna yang berbeda. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Jika kita menggunakan rumus yang di samping, akan menggunakan waktu yang lebih lama. Di sini kombinasi memberikan rumus yang lebih mudah, yaitu N CK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Lebih sederhananya NPK dibagi K faktorial dengan syarat K lebih kecil dari N. Di sini kita akan membahas perbedaan permasalahan permutasi dan kombinasi. Untuk kasus pertama, permasalahan permutasi, susunan panitia yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta bendahara akan dibentuk. Untuk mensukseskan suatu acara, susunan panitia ini kemudian akan memilih dari 10 orang terpilih berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan. Jadi berapa banyak cara untuk menyusun panitia hingga bisa terbentuk. Kemudian untuk kasus kedua, permasalahan kombinasi. 6 buku akan dipilih dari 5 buku matematika, 3 buku fisika, serta 4 buku kimia untuk akan disumbangkan ke sekolah untuk para anak jalanan. Hitunglah berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memilih ke-6 buku tersebut. Bahasan kasus pertama dan kasus kedua. Dalam kasus pertama, susunan urutan akan menjadi satu sisi yang perlu diperhatikan. Kedudukan dari ketua untuk orang pertama tentu akan berbeda dengan kedudukan ketua yang ditempati oleh orang yang ketiga. Begitu pula dengan kedudukan di posisi lainnya. Sementara di contoh kasus kedua,
pemilihan buku pada urutan pertama dan kedua. Contohnya, diambil buku matematika pertama serta buku matematika kedua, di mana keduanya adalah buku matematika, sehingga urutan pada kasus kedua tidak diperhatikan. Intinya, rumus permutasi dipakai untuk suatu kasus atau permasalahan yang diperhatikan urutan. Sementara untuk kombinasi dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memperhatikan urutan. Terima kasih yang sudah mendengarkan pembahasan materi dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih belum sempurna dan terbata-bata. Jangan lupa komen jika ada saran dan masukan. Yang paling penting, like-nya.